teman-teman, perkenalkan nama saya Alberta Inna Pauta Dan saya Francisca Novika Patadungan. Saya Irma Pataru. Yang pertama, hakikat perkawinan. Konsili Vatikan II menguraikan pokok-pokok ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan. Dalam ajaran Konsili Vatikan II, tampak dua aspek tentang perkawinan. Yang pertama, aspek ilahi dan yang kedua, aspek insani. Dalam aspek ilahi, Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Allah adalah pencipta perkawinan dan bahkan Kristus melimpahkan berkat-Nya atas cinta kasih pasangan suami istri, sehingga menjadi simbol kasih setia Kristus terhadap gerejanya. Dengan kata lain, ikatan cinta kasih suami istri yang dibentuk melalui janji atau kesepakatan berciri sakramental, artinya kesatuan mesra yang diikat oleh sebuah perjanjian yang tak dapat ditarik kembali, melambangkan kesetiaan Kristus sang kepala gereja yang adalah tubuhnya. Dalam aspek insani dari perkawinan dihadirkan oleh subjek yang saling memberikan kesepakatan, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersepakat di hadapan Allah untuk membangun persekutuan hidup bersama dengan lifetime commitment. Janji atau kesepakatan yang diberikan secara timbal balik itu menuntut adanya kemampuan akal budi dan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Suami istri harus memiliki kemampuan fisik atau natural mental dan legal untuk mengikatkan diri dalam persekutuan hidup yang bersifat tetap dan eksklusif, dan darinya ada timbul tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mesti dipenuhi sebagai bentuk perkawinan. Janji dan kesepakatan perkawinan menentukan eksistensi perkawinan melalui pemberian kesepakatan secara sadar dan bebas, dan sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali. Aspek insani perkawinan menuntut subjek yang membentuk perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena berdasarkan hukum kontrak, hakikat perkawinan adalah persekutuan dua orang berbeda jenis kelamin. Inilah yang disebut ciri heteroseksual perkawinan. Tidak ada perkawinan yang tidak heteroseksual karena generasi baru atau keturunan yang meneruskan secara hidup umat manusia berasal dari kerjasama seksual suami istri atau cinta kasih yang subur dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan demikian, perkawinan adalah ikatan relasi berciri heteroseksual dan terarah untuk kesejahteraan suami istri secara terbuka pada keturunan. Dari perkawinan sah, timbullah suatu ikatan perkawinan yang dari kontraknya bersifat tetap dan eksklusif dalam Kanon 1134. Ikatan dan relasi ini berlangsung seumur hidup atau permanen dan dinyatakan saat mengucapkan janji perkawinan, yakni saat untung maupun malang, di saat waktu sakit maupun sehat, baik suka maupun duka. Tanggung jawab dan beban yang sama dan setara harus diemban pula oleh pasutri ketika Tuhan Sang Pencipta menganugerahkan kehidupan baru yang hadir dalam kelahiran anak-anak di tengah keluarga. Suami istri menjadi orang tua yang harus bahu-membahu dan saling menolong dalam membesarkan, mendidik, dan mengarahkan putra-putri tersebut baik secara sosial, kultur, maupun moral dan religius. Perkawinan sakramental menjadi sarana berkat dan keselamatan bagi suami istri bersama keluarganya, pertama-tama dan juga bagi seluruh umat. Perjanjian perkawinan mereka sungguh melambangkan kasih setia Kristus kepada gerejanya. Oleh karena itu, mereka bukan lagi dua, melainkan satu seperti sabda Kristus Sang Juru Selamat dalam Matius
19 ayat 6. Nah, di sini saya membahas ciri-ciri hakiki perkawinan. Nah, pada ciri-ciri hakiki perkawinan ini terdapat dua bagian. Yang pertama, monogam, dan yang kedua, sifat tak dapat diputuskan. Nah, yang pertama, apa sih itu monogam? Konsep monogam yaitu terkait dengan sifat eksklusif, yang mana ikatan perkawinan hanya satu istri dan hanya satu suami. Nah, di dalam Kanon 1055 menegaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk kebersamaan seumur hidup. Dengan demikian, gereja menegaskan bahwa perkawinan hanya antara dua orang dan tidak diperbolehkan ada ikatan perkawinan ganda yang biasa kita sebut dengan poligami. Nah, kemudian bagaimana dengan sifat tak dapat diputuskan? Nah, ajaran tentang tak dapat diputuskan ini secara langsung menentang pada perceraian. Oleh karena itu, tidak ada perceraian di dalam gereja Katolik. Ajaran ini berdasarkan pada perkataan Yesus di dalam Injil Matius 19 ayat 6 yang mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, gereja Katolik melihat bahwa perkawinan sebagai lambang cinta Kristus kepada gerejanya yang tak pernah terpisahkan. Oleh karena itu, sekali pernikahan itu sah di dalam gereja Katolik, ia dianggap tidak dapat diputuskan, kecuali dalam suatu kasus khusus, misalnya ketika ditemukan bahwa perkawinan itu tidak sah sejak awal. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perkawinan. Nah, tujuan perkawinan ada dua, yakni yang pertama yaitu kesejahteraan suami istri, kemudian yang kedua kelahiran dan pendidikan anak. Jadi perkawinan bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang membangun keluarga dan mengikuti ajaran Tuhan. Kesejahteraan suami istri mempunyai hak atas tubuh pasangannya dan hubungan seksual yang terarah dan terbuka pada lahirnya keturunan, yang menjadi tujuan pertama dan utama dalam perkawinan. Kemudian, menurut Gaudium et Spes artikel 49 menggarisbawahi makna terdalam dari hubungan suami istri demikian. Cukup banyak orang zaman sekarang amat menghargai pula cinta kasih sejati antara suami dan istri yang diungkapkan menurut adat istiadat para bangsa dan kebiasaan zaman yang terhormat. Cinta kasih itu karena sifatnya sangat besar. Cinta kasih itu sifatnya mencakup kesejahteraan seluruh pribadi, maka juga memperkaya ungkapan-ungkapan jiwa maupun raga dengan keseluruhan yang khas, serta mempermuliakannya dengan unsur dan tanda-tanda istimewa persahabatan suami istri. Kemudian, dalam aspek personalitasnya, melalui dan dalam perkawinan, suami istri saling menerima dan memberikan diri untuk seumur hidup demi kesejahteraan mereka berdua dan juga kesejahteraan lahir batin anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Kemudian, kelahiran dan pendidikan anak. Selain demi kesejahteraan suami istri, perkawinan juga terbuka pada lahirnya keturunan dan pendidikannya. Dalam tujuan inilah tampak bahwa suami dan istri merupakan co-kreator bersama dengan Allah Sang Pencipta. Kemudian, lahirnya generasi baru sebagai mahkota cinta kasih suami istri merupakan wujud nyata dari karya penciptaan Allah yang terus berlangsung dan sekaligus anugerah bagi gereja dan seluruh umat manusia.